Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widi dari Temanggung, Bu. Saya jamaah dari Mas Ferry lama. Saya di sini tadi jam 11 baru sampai, langsung privat sama Pak Haji. Nah, di sini saya tadi Pak Haji pesan untuk testimoni apa yang sudah dilakukan dari tahun ke tahun. Memang saya dari Mas Ferry, dari mobil kecil sampai pakai elep sampai sekarang saya mengikuti terus Pak Bu. Ternyata hasilnya luar biasa. Banyak keajaiban yang terjadi pada hidup saya. Yang pertama kali saya kesini hajatnya satu, bapak saya sudah kritis di rumah sakit, udah nggak bisa apa-apa, dinyatakan dokter udah nggak bisa sembuh. Sakitnya komplikasi antara melena, diabetes, sama prostat. Udah berapa hari, 7 hari udah nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Saya WA sama Pak Haji, Pak ini gimana, bapak saya kok seperti ini. Ternyata Pak Haji saya suruh sedekah potong sapi waktu itu. Alhamdulillah Pak, nggak ada 10 menit bapak saya sadar. Luar biasa Pak. Ini kurnia Pak Haji. Waktu itu luar sedekah biasa. potong sapi Jumat Barokah. Iya. Tiap hari Jumat kan? Tiap hari Jumat. Tiap hari Jumat RDAY motong sapi Pak, wajib. Iya, Nanti wajib. dagingnya dibagi sama anak yatim. Nanti kaki, kepala, kulit, jeroan buat bapak-bapak ibu makan. Sate. Nanti dagingnya buat anak yatim. Jadi bapak kebagiannya kaki, kulit, kepala, jeroan. Gitu. Makanya bapak pada penyakitan kan? Ya. Jadi kalau bapak dan ibu punya hajat ekstrim, kebetulan dia hajat ekstrimnya papahnya sakit kritis. Iya. Nah kita paksain sedekah potong sapi Jumat Barokah 1 juta. Makanya di RDAY sehat nggak sehat, punya hajat nggak punya hajat, pokoknya paksain tiap Jumat kita potong sapi buat tolak bala. Jangan sampai balanya datang baru kita keluarin tolakannya. Nah itu kita wajib 1 juta. Nah kalau sedekah subuh emang udah dari dulu. Nah ini kita bikin, waktu itu saya bilang coba berani gak paksain sedekah potong sapi 1 juta Jumat Barokah. Nah dia kerjain. Lanjut. Iya. Nah, setelah hajat itu terkabul, yang kedua kali saya punya pinjaman di Mandiri 160 juta ya Pak. Iya. 160 juta, alhamdulillah potong sapi lagi hari Jumat, hari Senin sudah terkabulkan, sertifikat diantar ke rumah sama kepalanya. 4 hari. Cuma 4 hari. Saya waktu itu Pak Haji alhamdulillah waktu 4 hari sudah kembali Pak Haji itu. Makanya jangan ragu-ragu ke sini. Ilmunya luar biasa. Terus lagi nih Pak, kemarin bulan kemarin ya Pak Feria. Saya ke sini lagi, enggak ada 12 jam saya pulang kabul lagi Pak. Itu masuk rekening 25 juta. Enggak ada 12 jam. Nah, makanya saya kesini lagi pengen ada hajat lagi yang luar biasa lagi. Mudah-mudahan enggak lama. Yakin enggak lama, pasti enggak lama. Nah, itu makanya mari Pak, Bu, kalau yang punya kesulitan apapun Pak Haji punya jawabannya. Nah, untuk yang dari daerah Jawa Tengah, dari Klaten, dari manapun nanti bisa bareng Pak Ferry. Lebih mudah, kita nggak harus naik turun bus yang lain, angkutan yang lain. Dulu sebelum kenal Mas Ferry, iya kita perjalanannya ribet Pak. Dari sana nanti turun Bulbula, nanti nyari lagi angkutan ke sini, pulangnya juga ribet. Itu banyak banyak pertanyaan di jalan. Ini gimana, ini kemana, gitu masih bingung. Nah, mari Pak, kita sama-sama belajar di RDAY, nanti minta petunjuk sama Pak Haji bagaimana solusi-solusi yang terbaik untuk kita.
Mungkin hanya itu dari saya testimoni sementara, tapi saya juga mau promosi ya Pak. Ya. Pak Haji, ya. Pak Haji. Iya boleh. Ayo. Ya, di sini Pak, Bu, usaha saya pegang haji umroh. Siapa tahu yang mau berangkat nanti bareng saya bisa hubungi saya dengan nomor 0858 030 60769. Ulang ya. 0858 030 60769. Ya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Yuk, yang mau nanya Ibu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Sopiawati dari Sukabumi yang tempo hari di depan sama Pak Haji di YouTube soal jodoh. Banyak sih yang mengontak tapi kebanyakan Maksudnya Ibu berondong. cari jodoh? Ya, Oh, yang iya. cari jodoh waktu itu. Ada saingan satu lagi. Yang tadi kancil, ini bom-kar. Dicari laki-laki yang ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, soleh. Harus ngaceng nggak? Ngaceng. Harus. Wajib ngaceng. Wajib. Wajib. Sebab kalau nggak ngaceng nggak bisa mengamalkan ilmu RDAY. Yang berminat bisa hubungi di nomor HP 0856 595 40411. Ulangi lagi. 0856 595 40411. Tepuk tangan dong. Wow. Ibu menggarisbawahi di samping ngaceng, Ibu wajib harus alat kelaminnya belang-belang. Oke, Dedek. Ya. Semangat lah. Kemarin banyak gak yang ngebel, Bu? Banyak sekali, dari luar Jawa juga ada. Kebanyakan emang berondong di bawah Pak Haji. Saya kepengen Ibu umur berapa? Saya kan usia 53. 53. Itu ya kebanyakan yang 40, 45. Saya pengen seusia Pak Haji lah minimal. Gubrak. Atau gantengnya kayak Pak Haji. Pak Haji, saya kan Saya yang promosi. Tadi waktu saya promosiin tuh posisi ngaceng tuh. Tapi pas ditunjuk langsung ngeletot. Pak Haji boleh? Ya. Begini, saya kan nggak biasa tidur, bukan? Saya kebiasaan kalau tidur itu pada subuh maksudnya, nggak. Jadi kalau jam 12 itu saya langsung mandi pandan, sholat tahajud, senyum. Cuman senyumnya itu saya suka sambil zikir. Maksudnya begini, kan kalau duduk senyum 41 kali lama waktunya. Jadi kalau sambil zikir alhamdulillah itu baru saya sambil sarang-sarengnya begini Pak Haji. Ya, sarang-sarengnya. Satu itu. Yang kedua, setelah saya diijazah alhamdulillah 27.000 itu, alhamdulillah kejutan-kejutan keajaiban Allah, alhamdulillah saya terima. Di antaranya saya mendapatkan kejutan berangkat umroh, insya Allah tanggal 21 Agustus ini saya berangkat. Tepuk tangan dong. Wow. Kejutan yang kedua, saya alhamdulillah selama saya menjadi pendakwah, baru seumur hidup saya jadi pendakwah, setelah saya mengamalkan alhamdulillah itu, di bulan Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia baru saya mendapatkan undangan ceramah. Biasanya kan Rajaban, Maulid Nabi gitu ya. Sekarang saya 17 Agustus mendapat job panggilan ceramah, alhamdulillah. Wow, tepuk tangan. Kemudian yang ketiganya, Pak Haji,
Saya kan suka, mohon maaf, banyak pasien yang ke rumah. Pasien? Ya, artinya begini, saya itu memberikan orang yang berobat ke saya kan seperti dokter memberikan resep. Misalnya kalau obat bengek, ini resepnya gitu kan. Obat buduk ini kan. Nah setelah saya mengamalkan. Bu, contohnya jangan yang bengek. Aduh. Apa gitu contohnya, Bu? Iya yang kudis gitu. Yang bengek, yang kudis, yang kurap gitu Pak Haji. Jadi masing-masing beda seperti dokter. Yang nggak bisa ngaceng bisa nggak berobat ke Ibu? Pernah. Pernah? Ya. Obatnya apa Bu kalau yang nggak bisa ngaceng? Ini ada yang japri. Beda Pak Haji, beda. Apa kalau nggak bisa ngaceng katanya? Obatnya apa? Bisa ngaceng. Kalau nggak bisa ngaceng obatnya apa biar bisa ngaceng? Supaya bisa ngaceng. Dicolek-colek Pak Haji. Colek pakai apa? Ya seperti itulah Pak Haji. Begini Pak Haji. Nah dari pasien itu saya mengamalkan ilmu RDAY. Yang mana? Mengamalkan ilmu RDAY-nya yang air cebokan itu Pak Haji. Ya. Di antaranya saya kan punya pasien yang berangkat ke Saudi itu ke Jeddah. Ternyata di sana dia punya majikan yang sangat galak, pengen cepat-cepat pulang. Terus saya bilang begini, biasanya pakai ilmu saya. Nah setelah rada lemot saya pakai ilmu RDAY, ya udah air cebokan aja saya bilang karena majikannya nggak ngizinin pulang juga. Nah setelah itu air cebokan 99 kali oleh pasien saya di Saudi itu, kemudian dipakai ngepel, dipakai mandi, pakai masak dan sebagainya. Alhamdulillah terkabul, kata majikannya, ya udah kamu boleh pulang. Alhamdulillah dia lagi ngurus dokumennya dan ibu terima kasih katanya. Saya mau pulang langsung ke ibu katanya begitu Pak Haji. Alhamdulillah. Setelah menggunakan air cebokan 99 kali itu. Ya. Nah kemudian yang terakhir. Bisa nggak dipaketin dari sana air cebokannya buat bapak-bapak? Jadi air cebokannya dia bikin sendiri di sana. Saya ajarkan ilmu RDAY-nya ke sana. Kan manjur. Manjur alhamdulillah. Nah kirim lagi pakai botol zam-zam tuh. Nah kemudian 2 minggu yang lalu Pak Haji ada pasien yang stroke udah 3 bulan nggak bisa bangun. Kemudian dia berobat ke saya. Saya kasih air cebokan juga. Nah karena emang waktu itu pasien ada 5 orang Pak Haji. Akhirnya saya pakai amalkan juga ilmu RDAY yang lain yang menggunakan 9 kali dicolek. Mohon maaf Pak Haji, saya sebetulnya nggak bisa nyebut memek ya. Kenapa? Jadi nyolek apa? Ya nyolek, ya memek itu. Tapi saya nggak berani bilang memek Pak Haji. Memek siapa? Iya, ya memek saya lah. Gimana nyoleknya? Begini Pak Haji, 1, 2, 3, saya hitung tuh 9. Ya, kurang dalam. Dalam Pak Haji. Oh iya. Nah karena pasiennya ada 5, jadi 5 jari ini dikali 9. Asli Pak Haji. Saya begini aja ke kamar mandi, saya begini. Jari ini dulu 9. Ini terus semua udah 9. Kan botol ngejajar tuh ya. Botol aqua itu. Langsung saya masukin satu-satu. Ini fotonya ada videonya. Iya. Saya masukin satu-satu. Sambil saya ngucap alhamdulillah 9 kali. Dengan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim kandang Embe, pimpinan Pak Haji Dwi Susanto bin Haji Suwando, yakin seyakin-yakinnya pasti Allah kabulkan. Saya sebutin pasien satu-satu. Yang stroke sembuh saya masukin tuh. Jadi yang ini. Habis colek. Iya, habis colek itu kan 5. Colek apa? Habis nyolek dari mana? Nyolek apa? Dari sini. Apa namanya? Dari memek. Oh iya. 5 botol nih 5 jari saya masukin Pak Haji. Iya. Nah, udah selesai kan? Pak Haji besoknya si supir yang stroke 3 bulan itu setelah minum air saya yang ilmu RDAY saya pakai, besoknya nyupiran truk. Tepuk tangan dong. Bu. Tetangga pada nanya Pak Haji, Ya. kamu berobat kemana udah nyupiran truk lagi? Ke Bu Ustazah itu yang di Sukabumi di Golpara, saya kebanjiran pasien. Wow. Terima kasih. Bu, Assalamualaikum. Oh, ya. Ini semua bapak-bapak dari depan ke belakang. Kontolnya stroke Bu. Bisa kan Ibu diobatin Bu? Insya Allah bisa. Yakin pasti bisa. Iya. Pasti bisa. Dari awal Bu yang topi putih bisa gak Bu? Bisa. Pasti bisa. Yang terakhir sekali adik saya ikut ke sini. Ya. Mau jual rumah Pak Haji. Ya. Berinya 650 juta. Ini adik saya si Om Agus. Om sini coba bisa ya? Ya.
Oh bagus. Laki perempuan? Laki. Oh, Ini iya. yang mau jual rumah sini Om. Ya. Sengaja saya bawa, ayo ke Pak Haji biar laris manis rumahnya. Ya. Nih Pak. Dia usaha ini juga kuliner. Usaha kuliner di. Om Agus, silakan. Ini adik kandung, adik. Ade Misan. Adik bisa. Ya Pak, ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama Agus Pak Haji. Ya. Saya mau jual rumah di Sawangan Depok 6,5. 6,5 apa? 650 juta. 650 juta. Luasnya berapa? Luasnya 53. 53 meter. Iya, tapi kalau luas sama bangunan 53 meter. sama 2 lantai jadi 106 full. Terus pengen laku. Pengen laku cepat. Soalnya udah 3 bulan lebih. Nah yang ninggalin rumahnya siapa? Sekarang udah nggak ada kosong. Nggak ada kosong. Iya. Lagi mana mau itu ritualnya? Mesti digosok pakai cara dalamnya, pintunya. Digosok, pintunya pakai cara dalam kamu bekas pakai. Sambil kamu bilang laku, 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 laku. Hari ini laku, hari ini laku. Hari ini laku, transaksi, ini transaksi. 99 kali nanti kamu tinggal. Udah nanti banyak yang hubungin kamu kalau kamu ninggalin nomor telepon. Siap, amin. Kalau enggak kamu promosi aja di YouTube. Nih ibu yang dampingin coba. Ini dijual rumah. Nah, sini kamu madep sana. Kamu madep sana. Tuh madep sana. Sip. Dijual rumah. Ayo. Bom kardan. Bombongker. Ya. Dijual rumah. Oh, Gria Maksum 10 di Sawangan Depok, Pancoran Mas. Luas tanahnya 53, luas bangunannya 106, 2 lantai, 2 kamar. Hubungi nomor saya 0811 0811 848 2908. Atas nama Agus. Diulang ya. Diulang 0811 848 2908. Luasnya berapa? Rumahnya 53 meter. 53 meter tanahnya. Mau dijual berapa? Pengen dijual pas 650. 650. Alamatnya di mana rumahnya mau dijual? Gria Maksum 10. Gria? Maksum. Maksum. Ya. Terus? 10 nomor 5 Pancoran Mas, Penangkapan Jaya Baru Depok. Oke, Pancoran Mas. Mas Depok. Ya. Oke, tepuk tangan dong. Yo. Boleh duduk. Yo, Bapak apa pertanyaannya? Bapak apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan saya Haji Bahar Mulyana dari Sukabumi. Mau testimoni Pak Haji. Ya. Saya sebenarnya kerjaan saya kurang lebih hampir 25 tahun saya jual beli anyaman Pak Haji. Jual beli anyaman. Ya, Anyamannya dari apa? Bahan apa? Dari bambu. Dari bambu. Ya, dari bambu. Bisa buat bikin apa? Dinding atau mau bikin apa? Itu bikin kre, bikin dari anyaman seperti bakul. Ya. Ya. Sekarang kayak pertanyaannya apa? gini Pak Haji, saya selama 25 tahun ya mengirimkannya pakai motor terus Pak Haji. Apa? Pakai motor. Motor terus. Ya. Terus sekarang Ya gini, saya setelah mendapat pencerahan dari Pak Haji, alhamdulillah saya udah laksanakan bikin takjub Allah kata Pak Haji ya. Sebelumnya saya jam 00 mandi. Setelah itu selama mandi saya melakukan itu perbuatan. Nah sampai saat ini mungkin saya setiap habis membaca Al-Quran, alhamdulillah waktu itu saya sampai malas benar-benar. Tapi setelah pencerahan dari Pak Haji, alhamdulillah saya tiap minggu bisa khatam Al-Quran. tadinya sebelum kenal RDAE khatam Quran nggak? Itu 1 bulan juga hampir khatam. Tapi setelah pencerahan dari Pak Haji, alhamdulillah saya per 1 minggu bisa khatam Al-Quran. Oke, tepuk tangan dong, waras ya. Nah, Sekarang ada pertanyaan apa enggak? ini setelah saya itu jadi mohon terima kasih Allah
Pak Haji Dewi Susanto, pimpinan RDAY, pasti bisa ngasih saya mobil atau ngasih solusinya, gitu Pak Haji. Senjata makan tuan. Karena saya tuh benar-benar kepengen banget itu punya itu mobil. Gampang, kamu colek kontol kamu, tempelin ke dinding bus. Ya. Itu kan ada bus dari Jogja, kamu tempelin. Ya. Sampai nanti dindingnya berbentuk alat kelamin kamu. Benar Pak Haji itu. Saya kepengen karena udah banyak alhamdulillah langganan gitu. Jadi terlalu itu kalau bawaan pakai motor terlalu sedikit gak itu. Jadi Praktekin aja bos, baca Ya. Quran 12 juz, baca Quran 12 juz. Alhamdulillah saya udah laksanakan. Udah 12 juz belum? Bahkan sampai 3 juz saya Dari jam 00 sampai Iya. matahari terbit. sampai setengah 7. Dari jam 00. Ya jam 00 sampai Ya udah setengah tinggal 7. nunggu terkabul, Ya, jangan ya. nuntut, Amin, pasti amin. terkabul. Amin, amin. Ya. Amin. Yuk, ibu Ya, apa? terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Ji, saya mau bertanya. Hmm. Saya jual aset kebun. Di situ saya agak ragu dan bingung. Ketika orang mau beli sekarang, ya oke sampai udah diukur batas-batas sama perbatasan tanah saya sama yang tetangganya. Itu kalau udah waktu 2 atau 3 hari gagal. Datang lagi, dia mau senang karena ada balongnya 40 ubin balongnya, yang lainnya semuanya 1 hektar itu Pak Haji. Enggak saya jual mahal enggak, saya jual murah, cuma 200. Sudah DP 20 juta. 2 hari 3 hari batal lagi. Kemarin datang lagi 1 lagi, mau. Saya senang dengan kebun ibu, balongnya bagus. Nah, ngasih uang 10 juta. 3 hari gagal lagi Pak Haji. Sampai saya sama tetangga gini, Bu, kalau gagal itu uang DP-nya nggak usah dikembalikan. Terus saya nggak mau, saya nggak ngerasa kerja, nggak dapat keringat. Sama saya tetap kembalikan. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya, kenapa itu gagal lagi gagal? Ya lagi? karena ibu berharap. Hah? Kan udah diterangin. Kalau hajatnya lemot penyebabnya cuma 1, menghina Allah. Salah satu menghina Allah adalah tidak boleh takut, khawatir dan berharap. Nah ibu ada kata-kata berharap. Berharap dari orang yang lihat dia beli, nggak boleh bu. Harus ibu pasti beli tanpa mengharap. Pasti beli, pasti beli. Begitu. Saya tadi bu, privat berdua pagi-pagi bu. Wajib sedekah 100 juta, 200 juta. Jam 10 baru saya, jam 11 lewat hampir jam 12 baru saya melayani rombongan Jogja. 115. Selesai jam 4. Lanjut saya di Natrabu. 15 orang. Habis Natrabu selesai tadi jam 10. Lanjut saya di sini. Saya juga Nanti- termasuk 115 Pak. Ya Saya udah termasuk ibunya nggak boleh Mas Ferry. berharap. Ya. Ibu berharap. Nggak boleh berharap. Jadi mau dilihat nggak dilihat pasti laku. Mau dilihat nggak dilihat pasti laku. Nanti laku. Ya, terus Pak Haji, selain itu kita pakai syariat enggak ya? Oh, ada solusi dari Pak Haji, saya harus Nggak ada. Di sini nggak ada syariat. Di sini adanya makrifat. makrifat. Syariat lagi ke toilet kalau nggak salah. Ada. Ya, bapak apa Makasih, Pak Haji. pertanyaannya? Ya, bapak apa? Bapak apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Perkenalkan nama saya Askuri. namanya Asmuni. Askuri. Hah? Askuri. Aspuri. Ya. Ya. Coba berdiri biar gemeter. Ah, berdiri. Nah, Saya yang itu kan kemarin, enak tuh kalau gemeter tuh. Anggap aja lagi stripping. J, shoot J. Ayo berdiri yang kuat. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah. Geser. Geser. Nah. Kembang tanya Pak Haji. Coba gemeter lagi. Ya. Rrrr. Nah. Kontolnya ngaceng nggak? Kurang Ji. Hah? Kurang. Enggak. Kurang ngaceng Pak Haji. Hah? Kurang ngaceng.
Minim Pak Haji, minim. Ya ada pertanyaan apa, deketin mic-nya. Kan malam Kamis kemarin kan saya ke sini Pak Haji ya. Ya, Nanyain ini saya Parkinson. ya, Parkinson. Ya, ntar kamu ke sini hari lagi kata Bapak ya. Ayo berdiri. Nah, gitu. Hah? Bapak, Ya. Tapi Bapak udah meraktekin ilmu RDAI apa tuh? Selama 9 hari. Apa? Nyolek apa bagian istrinya? Yang dicolek apa? hancur. Deketin mic-nya, deketin. Deketin. Nah, Bapak nyolek alat kelamin istri apa namanya? Hancur. Orang alat kelamin istri namanya kontol gimana? Hancur Pak Haji, hancur. Bapak nyolek apa? Memek. Hah? Memek. Tadi nyolek apa? Hancur. Alat kelamin istri namanya apa? Deketin mic-nya. Kan kalau di Sunda namanya hancur. Alat kelamin istri namanya apa? Kan kalau di Sunda namanya hancur Pak. Kalau di bahasa Indonesia memek. Dia duduk lagi. Jadi gampang Pak, Bapak yang sakit bagian mananya Parkinsonnya? Ini Pak, ini warnanya ini. Palanya. Jadi Iya. Bapak colek alat kelaminnya istri, colek langsung diuyek rambutnya pakai itu. Anggap aja itu alat kelamin istri samponya. Nah. 9 kali. Nanti kalau tidur ambil celana dalamnya istri, taruh di kepala. Kalau mau tidur. Hah? Iya terus. Nah, setiap hari 24 jam pakai celana dalam istri di kepala jadi topi. Harusnya tadi Bapak kesini pakai celana dalam istri. Topinya. Hah? Udah dibikin Pak, kecuali sholat sama makan. Ini kan nggak lagi sholat. Nggak, kalau lagi sholat. Oh iya, sholat ya dicopot ya. Kalau lagi keluar rumah dikit dibuka. Kemudian ke rumah dibuka. Ya. Kalau di kamar mah kan dari rumahnya ya. Oh kalau di kamar dipakai, kalau makan dibuka. Justru kalau pengen sembuh kalau makan dipakai. Ya Pak ya. Bisa gak? Pak ya. Ya. Jadi Bapak nanti obatnya cuma satu. Ya. Pegang alat kelaminnya istri pakai tangan kiri, langsung Bapak uyek di rambut. Sembuh. Sudah Pak, sudah. 9 kali. Sudah. 9 kali, 99 kali. Asmaul Husna. Oh iya Pak ya. Pegang. Jangan alat kelaminnya istri diteplok kemari. Lemas, celet. Tadi ada tuh yang privat di Natrabu. Ya, Pak. Sama sakit kayak Bapak. Sama kayak sakit Bapak. Umurnya lahir tahun 66, umurnya 58. Iya Pak ya. Tadi sama istrinya. Nah, kayak Bapak sama, sembuh. Masa Bapak nggak sembuh? Amin Pak, amin Pak. Bisa? Minta doanya Pak ya. Iya pasti. Ya Pak, pasti Pak ya. Seukuran apa alat kelamin istri kalau ini tangannya 5 jari? Segini ada alat kelamin istri? Hampir kali Pak ya. Nggak ada, kecil lagi ada. Minim Kecilin kali, lagi Pak. ada, segini ada. Ya, kali, Apa Pak. dilebarin? Ceplok. Ya, 99 kali ya. Ya, Pak. Ntar kontrol lagi ke sini 9 hari lagi ya. Bisa? Insyaallah Pak. Bisa gak? Pasti, Mana pasti. suaranya? Pasti. Pasti. Tepuk tangan dong. Wow. Pak, Sembuh ya. amin. Sembuh. Apa bisa itu Pak dicentongin? Apa? Dicentongin bisa nggak? Pakai alat kelaminnya dulu. Nanti kalau udah alat kelamin baru dicentongin. Oh iya Pak ya. Saya maunya pakai alat kelamin dulu biar medok nih otaknya. Tuh otaknya masih keras Kalau ya. punya saya dikeningin Pak, kening. Bu, aku 9 kali kata Bapak kan kemarin. Udah dicobain juga. Colet. Udah. Colek dulu pakai alat kelamin istri dulu ya. Nanti kalau saya lihat harus pakai centong, ntar saya kasih centong keramat. Yang umurnya ada 200 tahun. Ada. Iya, Pak. Pas centongnya kayak wajah kamu. Nanti dikasih ya. Iya Pak ya.
Colek dulu alat kelamin istri ya. Iya Pak. Ya. Bisa? Insya Allah Pak. Bisa? Pasti. Oke, tepuk tangan dong. Wow. Terima kasih Pak ya. Ya, pasti. Yuk, yang mau nanya. Assalamualaikum. Ya. Saya Mbak Umi dari Pekalongan, ikut rombongan Bos Ferry. Ya. Mau tanya tadi lupa Pak Haji. Kan habis ngaji, terusan ketiduran, senderan. Mimpi ketemu Pak Haji, katanya saya suruh ngeluarin yang di badan aku itu ada apanya, Pak Haji liatin. Enggak ada apa-apa. Oh enggak ada apa-apa. Enggak ada apa. Iya, tapi mimpinya kayak gitu, makanya tadi lupa mau nanya. Ini sekalian mau testimoni. Alhamdulillah semenjak ngapalin RDAY ilmunya, alhamdulillah saya punya anugerah, tapi anak saya Pak utang ada 2 orang, alhamdulillah lunas. Yang satunya tinggal 11 kali ansuran, tiba-tiba ngubungin suruh ansuran 1 kali lagi lunas. Yang kedua di apa itu namanya pakai CD yang ditaruh di freezer itu sama sampai sekarang nggak nagih-nagih. Cuman karena yang satunya itu pakai nama orangnya itu mau ngajuin pinjaman, jadi orang itu nelpon suruh ngelunasin gitu Pak. Aku bikin CD lagi, taruh di kulkas, tapi sampai sekarang nggak nanya-nanya lagi juga, nggak nagih gitu. Sekarang pertanyaan ada gak? Ada pertanyaannya, di bawah lidah, di mulut saya itu ada benjolan segede ini. Gimana caranya biar hilang dan sembuh total? Itu yang Colek alat kelamin ibu, taruh di dalam benjolannya itu, di dalam benjolannya, colek alat kelamin ibu. Nanti dia ngempes sendiri. ngembas sendiri. Bacaannya Sembuh. Kalau mau kambuh. sembuh dong Pak. Sembuh. Ini aku pernah nyobain apa itu namanya centong. Tapi malu Pak Haji ya. Nggak apa-apa. Praktekin centong. Ceritanya kan malam Jumat ya. Kebetulan suami mau ngaji bilang begini, ini malam Jumat loh. Ya emang mau ngapain malam Jumat gitu kan. Terus aku bilang, ya biasalah malam Jumat apa gitu lah. Pakai ini deket. Aku bilang gini, ya udah ntar tak kasih gitu lah. Pas suami saya pergi ngaji, aku biasa kan perempuan ya. Iya ya, dulu kan waktu masih muda kita nggak ML 3 hari apa 2 hari itu rasanya gimana? Tapi sekarang kok berbulan-bulan nggak. Berbulan-bulan tapi rasanya nggak ada nafsu gitu, nggak pingin gitu ya Pak ya. Terus aku nyobain tak centongin punya aku. Alat kelamin ibu dicentongin. Iya. Gimana nyentonginnya? Nepok apa dikerok ke dalam? Apa diamblesin? Ditepok-tepok. Hah? Ditepok-tepok. Ditepok-tepok. Ibu Iya. nepok sendiri. Enggak pakai tangan, pakai centong gitu, tak tepok-tepok. Ngomongnya apa? Ngomongnya ngaceng-ngaceng gitu. Aduh, terus akhirnya hasil apa? Hasilnya ngaceng sampai aku teriak-teriak, aduh Pak Haji gimana ini cara nyembuhnya kok begini, ngaceng terus. Kebetulan suami saya. Jadi yang ngaceng terus punyanya siapa? Punya saya. Punya ibu. Tepuk tangan dong. Coba Bu. Shoot ke belakang. Jangan. Gimana coba praktekinnya? Ya. Jadi gimana coba ulangi lagi. Praktekinnya gimana coba? Kata suami saya, ini malam Kencengin mic-nya, deketin. Kata suami saya, ini ntar malam Jumat aku pergi ngaji dulu gitu kan. Malam Jumat biasa rutinan. Kan ya udah ntar tak kasih. Pas suami saya pergi, aku tepok-tepok centong. Deketin mic-nya nggak denger. Masa nggak dengar sih Pak Haji? Aku tepok-tepok. Nggak dengar. Iya, ini dengar. Ngomongnya agak kencang, percuma juga lo ngomong kalau nggak denger. Oh iya. Aku tepok-tepokin centong. Nah gitu. Di memek aku. Berapa kali pokoknya lupa. Aku bilangnya ngaceng-ngaceng gitu Pak. Tapi suami saya itu pas ngaji pulangnya agak lama sampai jam 10. Lah aku nggak kuat bolak-balik kamar mandi terus. Bu, nih bapak-bapak agak blow on nih japri gue nih Bu. Bapak-bapak blow on.
Itu kalau cewek ngaceng kayak gimana katanya? Coba Bu. Kayak ada yang mau keluar, kayak ada yang mau keluar sampai aku takut. Kayak ada yang mau? Kayak mau keluar, kayak orang mau ngelahirin itu sampai saya ketakutan. Aku bilang begini. Tapi enak rasanya. Ya kayak orang mau ngelahirin tuh gimana ya? Tapi enak. Enak. Tepuk tangan dong. Aku sampai nggak kuat apa? Bu, Ya. deketin mic-nya nggak kedengeran. Ini bapak-bapak barusan japri, boleh gak minjem centongnya? Boleh. Centongnya tua kok yang dikasih saya Pak Haji. Saya juga punya ini dari nenek moyang tua banget kayaknya sih. Kan ada lagunya. Iya. Nenek moyangku seorang pelaut, punya senjata di bawah perut, dapat menegang, dapat mengerut, sekali tembak perutmu gendut. Coba ulangi lagi, nyentong ini gimana? Nyentonginya aku bilang gini, ngaceng begitu kan. Ya. Tapi nggak ada suami saya tuh ya, pas lagi ngaji gitu. Sampai nggak kuat nungguin, pas waktu itu katanya di rutinan itu ada acara, pokoknya rapat gitulah ya. Selama banget aku tungguin nggak kuat, bolak-balik kamar mandi. Sampai ambil kain Pak, ambil kain buat apa namanya? Buat ngeganjel saking nggak kuatnya. Aku takut. Pak Haji, tolong aku Pak Haji, ini gimana? Kenapa nggak nyari pisang Ambon? Harusnya jangan nyari gombal, pakai pisang Ambon. Ya, pakai celana dalam itu tak balutin kayak pembalut Dibalut? itu. Iya. Pakai Kayak kain. pembalut. Iya, pakai celana kan. Ah. Terus tak pakein kayak pakai pembalut itu, tak bawa duduk aja. Pas suami pulang ya udah langsung tak tarik, ngapain gitu. Oh, pas suami datang langsung mulai. Iya, langsung mulai. Nggak ada pemanasan. Nggak ada, langsung. Kata suami apa? Kok nggak pemanasan dulu? Kok tumben banget, beda kayak zaman dulu lah. Aku bilang begini, emang ini yang aku mau lah kan. Biasanya kalau dulu pengantin baru kan berapa hari nggak ML kan rasanya gimana. Kalau ini katanya 1 minggu, 1 bulan nggak pernah ada reaksi gimana. Ya udah aku centongin hasilnya begini gitu. Tepuk tangan dong biar semangat. Wow. Testimoni dari orang Jogja. Iya. Ada lagi terusan nih, cucu saya sakit. Mau jam 5-an itu habis mandi mainan kucing, terus batuk enggak berhenti, aku centongin juga, alhamdulillah sembuh. Sakit gigi aku giginya kan habis rontok sakit semua. Alhamdulillah tak colakin 9 kali sembuh juga Pak Haji. Alhamdulillah ilmu ADAY emang the best banget Pak. Ya. Ya. Tepuk tangan dong. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukasino dari Bekasi. Ya. Saya kesini bawa istri saya dalam keadaan sakit kakinya. Kalau mau buang air besar atau buang angin, kesakitan luar biasa Pak Haji. Sakit. Iya. Oh ya. Itu solusinya gimana Pak Haji? Maksudnya? Supaya sembuh gitu. Kalau jalan tuh kalau nggak dituntun nggak bisa gitu. Kata dokter sakit apa? Katanya asam urat. Oh gampang, mandi jam 00. Orang yang mandi jam 00 nggak kena asam urat, nggak kena diabetes, nggak kena penyakit stroke. Itu udah baal semua kakinya. Mandi jam 00. Iya Pak. Obatnya mandi jam 00 ya. Terima kasih asam Pak urat. Haji. Yo. Dan ada lagi satu lagi. Ya. Anak saya sampai sekarang masih lemot Pak Haji. Ya. Yang privat yang udah 3 bulan ini. Kenapa? Anak saya yang privat udah 3 bulan masih lemot. Mana anaknya? Masalahnya apa? Nggak datang, ini cuma datang sama istri saya doang itu. Masalahnya apa? Ya mungkin apa saran Pak Haji kurang. Emang dia masalahnya apa? Masalahnya ya banyak utang itu Pak Haji. Kan paksain Pak, nggak boleh menghina Allah. Kan udah diumumin.
Orang yang menghina Allah hajatnya lemot. Nah, menghina Allah itu tidak menjelekkan nama Allah, tapi takut besok nggak punya uang, takut besok jatuh tempo. Nggak boleh khawatir, nggak boleh berharap. Nah, anak bapak coba dikasih tahu, yang 3 jangan dilanggar dulu. Ya, ininya rumahnya udah dipasang stiker Pak Haji. Nggak apa-apa kan, belum dilelang kan? Belum. Nah, sampai dilelang dulu. Iya. Jangan Pak Haji. Yo, ibu apa? Ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya kan punya hutang sama orang 4 juta, itu setiap minggu itu harus ada 800.000. Sedangkan anak saya kan sakit-sakitan terus tuh ya. Maksud saya tuh saya mau bayar pokoknya aja, saya udah ngamalin dari Pak Haji cangcut dia taruh di itu di atas pintu. Tapi tuh orang makin marah, harus dibayar semua. Kalau dibayar semua saya dari mana? Gampang Bu, colek alat kelamin ibu, remes, taraupin ke muka ibu. Yang tadinya marah jadi baik, yang tadinya benci jadi sayang. Gitu, ibu remes, raupin di muka. Yang tadinya benci jadi sayang, yang tadinya marah jadi baik, yang tadinya nggak suka jadi suka. Dibolak-balik aja, remes, taruh di muka, remes, pakai tangannya 2 harus. Remes, yang tadinya sayang jadi baik. Remes, yang tadinya nggak cinta jadi cinta. Remes, yang tadinya nggak ngasih duit jadi ngasih duit. Remes begitu. Tapi jangan ke saya ya. Ya, jangan. Itu kalau celana dalamnya. Ke orang lain. Pak Haji, itu kalau celana dalamnya itu harus diambil apa kagak? Itu masih ada di rumah, dicantul di pintu. Celana dalamnya? Iya. Harusnya dibawa kemari kasih bapak-bapak. Kamu sekarang bawa pakai celana dalam nggak kamu sekarang? Pakai terbalik. Ah, coba buka dulu, buka. Buka, lempar jadiin sayembara. Colek, remes ya. Sebut nama ibu. Yo. Yang ngutangin tidak nagih. Yang ngutangin tidak nagih gitu, jadi remes. Yang ngutangin nggak nagih. Yang ngutangin ngasih saya uang. Gitu aja. Manjur, tadi kan ada yang testimoni. Gue bilang, bos, kok lo bisa sih? Kan saya praktekin ilmu RDA yang remes. Yang benci jadi sayang. Yang marah jadi nggak marah. Gitu aja, pokoknya dibalik-balik. Nah, ibu juga begitu. Ya Pak Haji, makasih. Bisa? Ini berlaku buat semua. Berlaku buat semua. Ya. Yuk. Assalamualaikum. Ya. 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 Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama Simkuring Pak Karsam dari Karawang. Ya. Saya ingin bertanya, anak saya sakit-sakitan, namanya Elah Lailawati. Sakitnya nggak karu-karuan, kalau kerasa itu badannya lemas, gemetar. Sudah berobat ke dokter, kemana, tapi nggak sembuh-sembuh. Sekarang saya minta solusi dari Pak Haji, harus bagaimana caranya? Gampang, kalau ada orang sakit-sakitan nggak sembuh, obatnya cuma 1. Copot celana dalamnya dia yang sakit, kalungin di leher. Atau kalau memang ada ibu kandungnya, celana dalam ibu kandungnya dikalungin di leher. Kalau ibunya kandung nggak ada, bapak kandungnya dileket di leher. Tapi kalau nggak ada bapak dan ibunya, celana dalamnya di pribadi taruh di leher. Itu sembuh total, nggak sampai 7 hari. Amin. Ya, makanya kan sekarang lagi ada tuh di YouTube jual beli celana dalam bekas pakai. Ah, bapak bisa beli. Ya, makasih banyak Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Ya. Yo, ibu apa? Selamat malam Pak Haji, saya ini dari Surabaya. Surabaya, pertanyaannya apa? Saya izin besok mau privat Pak Haji. Ya, besok ya. Iya. Nanti catat sama Ibu Tri ya. Di Natrabu. Iya. Di Natrabu. Pagi bisa Pak? Hah? Pagi. Pagi? Iya. Nggak bisa. Jam berapa Pak? Jam 3 sore. Atau nanti aja nih nanti. Nanti ada yang privat nih dari Makassar. Ikut, ada 2 orang. Oh iya, jam berapa? Ini bentar lagi habis acara Oh, iya. pencerahan. Iya, Nah, Pak. ibu gabung aja. Daftar dulu tapi. Iya. Daftar Iya. dulu. Iya Pak. Nanti ada bentar lagi nih. Saya mau testimoni sedikit. Apa?
Saya jual rumah sudah 5 tahun nggak laku-laku. Jual, shoot jual rumah 5 tahun nggak laku-laku. Terus saya kan ngomong sama kakak saya kan sudah 2 kali ke sini. Saya cerita, terus katanya, ya sudah, celanamu dibalik, terus nanti direndam airnya buat siram-siram. Akhirnya saya bilang ke suami, karena saya sakit, jadi saya minta tolong suami yang celananya dibalik, terus direndam. Saya besok langsung saya laksanakan, direndam, terus buat siram-siram, terus celananya saya buat lap pintu-pintu, jendela-jendela. Saya bilang laku. Akhirnya sore suami saya ingat ada tetangga itu yang biasa suka jual beli rumah, ditawarin, dia langsung respon. Cuman ya gitu, karena saya ngomongnya laku, ternyata rumahnya memang laku, cuman dicicil. Karena saya cuma ngomong laku, saya kan enggak tahu Pak, saya cuma diajari kakak saya, bilang aja laku, nanti kan laku. Ternyata lakunya ya laku tapi dicicil. kenapa nggak laku tunai? Iya, saya Karena kan laku bisa cicil, bisa laku kredit, bisa laku KPR. Iya. Harusnya laku tunai. Iya, saya soalnya taunya cuma dibilangi gitu ya, saya coba praktekkan gitu. Manjur tapi ya itu. Makasih Pak. Boleh, nanti privat ya. Iya. Ada 2 orang kok hari ini yang dari Makassar. Nanti Ibu gabung bertiga ya. Nanti yang privat, yang khusus ya. Yang nggak privat nanti keluar ya. Yuk. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Mohon izin saya mengamalkan ilmu dari Pak Haji. Ya. Tapi alhamdulillah saya itu Pak Haji dapat anugerah, tapi udah beres, sudah lunas semua. Ya. Tinggal penyakit saya nih Pak Haji. Apa? Penyakit. Bapak ada penyakit? Iya. Sakit apa? Kata dokter saraf kejepit. Apa? Saraf kejepit. Oh, obatnya mandi jam 00. Orang Bali 7 bulan sakit saraf kejepit, obatnya mandi sembuh total. Langsung sedekah ke RDAY 300 juta tunai. Nah, Ibu apa coba praktekin? Saraf kejepit jangan dioperasi. Udah mandi Pak, jam saya 00. lakukan jam 00. Ya terus dong sampai sembuh, jangan udah. Terus sampai sembuh. Ada 7 orang yang sakit saraf kejepit, salah satu dari Bali. Ada yang ngucapin syukur, ngasih anak yatim tunai. Besok buat umroh 300 juta. Buat beli real. Apalagi? Ya alhamdulillah Pak Haji. Kalau ngaji tuh sakit pinggang Pak Haji, itu aja. Mandi jam 00 bos. Orang sakit pinggang obatnya mandi jam 00. Jangan berobat ke tempat lain, mandi jam 00. Ada lagi? Ya alhamdulillah Pak Haji, semuanya udah saya jalanin. Cuman itu habis ngaji tuh ngantuk, tidur lagi nggak apa-apa dah Pak Haji. Orang goblok emang begitu. Semua orang goblok kalau ngaji pasti tidur. Nah lo termasuk kategori goblok. Lawan bos, beli Remason taruh di mata, beli balsam taruh di mata, berarti kan nggak ngantuk. Iya itu aja Pak Haji, makasih. Sik, tepuk tangan dong. Yo, Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Bu Hani Pak dari Majalengka. Majalengka. Saya bertiga sama teman saya. Ya. Saya sebenarnya nggak tahu RDAY apa ya. Loh ini kok sampai sini? Ini dikasih tahu apa teman. Tapi saya praktekin, saya liatin di YouTube gitu Pak. Saya lihat di YouTube. Teman saya ngajak ke sini terus, cobalah usaha ke sini. Ini nyampe. Ya, karena jadi ketawa. Saya cuma nyoba saya colek, saya bilang saya minta duit 1 juta buat ongkos gitu ya. Taunya ada yang transfer 4 juta. Nyolek alat kelamin ibu, taruh di mulut, ada orang kasih 1 juta buat ongkos. Enggak, 4 juta. 4 juta, tapi ibu ngomongnya 1 juta. Iya. Ngomongnya 1 juta, 4 juta. Iya, berarti kan alat kelamin ibu manjur. Bisa gak nih bapak-bapak dicolek semuanya?
Hah? Karena Ini ada yang japri nih bapak-bapak nih. karena ini Pak, saya terus terang pas COVID bangkrut ya Pak, Fortuner saya habis, Pajero nggak ada, rumah nggak ada, mobil Pajero anak saya, habis, Fortuner habis. mobil anak saya ya nggak ada. Apa? Mobil anak saya nggak ada. Nggak ada. Jadi yang masih ada tinggal alat kelamin kamu. Saya nggak punya apa-apa lagi Pak. Tapi punya alat kelamin nggak? Punya. Punya. Utang saya 2 miliar Pak. Utang. Utang saya 2 miliar, saya ditipu sama orang 6 miliar Pak. Ditipu. Tapi alat kelamin kamu ketipu gak? Ya, jadi udah nggak bisa nangis Pak. Udah. Kenapa nggak bisa nangis? Ya udah, udah gimana ya? Udah 3 tahun. Tapi saya yakin pasti kebayar. Nah tuh lunas. waras. Ya. Kenapa baru sekarang warasnya nggak dari kemarin-kemarin? Saya nggak tahu RDA di sini. Udah, saya tinggal sebenarnya di sini udah 3 bulan Pak. Di mana? Di Cigudeg. Cigudeg. Tapi saya tahu informasi ini ketika saya pulang ke Majalengka. Wah jauh bener ke Majalengka. Iya, saya dari Majalengka ke sini tadi, saya jam 1:30 malam ke sini. Jam 1:30 malam saya sampai pagi sampai sini. Saya pulang dulu ke Cigudeg, balik lagi Pak ke sini. Karena saking pengen ketemu Bapak gitu. Nih udah ketemu. Iya, saya kurang paham dengan apa itu apa sih? Tapi saya praktekin di rumah pas mau berangkat. Pandan 9 lembar diiniin ke air ya, kebetulan kan air saya air gunung ya. Mandi jam 12 terus lewat ya jam 12 terus saya sholat, tapi saya nggak keburu ngaji, paling baca alhamdulillah karena keburu berangkat ke sini. Baru sekali. Dan ya pengennya sih yakin apa lunas hutang saya. Iya, Kebetulan saya itu sebagai apa sih kalau ini maklar tanah ya Pak? Maklar tanah. Iya. Tapi perempuan ya, kebanyakan laki kan maklar. Saya doang Pak di Majalengka. Untuk pabrik, untuk perumahan, alhamdulillah dulu juga uangnya dari situ Pak. Banyak yang gul ya, tapi karena bangkrut ditipu sama orang, saya tuh habis lagi. Alhamdulillah minggu kemarin pas dengar teman saya ini RDAY, sekarang lagi proses yang 17 hektar. Jadi yang 5 hektar kemarin masuk duit. Ya adalah buat sehari-hari. Sekarang lagi proses, kebetulan jatah saya itu hampir 2,4 miliar. Tepuk tangan dong. Kalau beres semua bulan ini, saya pengennya beres semua bulan ini karena masih ada beberapa lahan yang saya DP Pak untuk kebutuhan pabrik. Pertanyaannya biar goal gimana? Biar goal gimana? Remes memeknya ibu buat salaman pembeli, remes memek ibu buat salaman yang punya tanah, remes memek ibu buat salaman mediator yang lain gitu. Kebetulan saya sudah kasih surat kuasa ke kepala desa Pak. Ya ibu datang lagi ke kepala desa, remes lagi salaman nama kepala desa. Iya, sama saya masih panjang kan jodohnya ini Pak. Oh nyari jodoh. Oh ya sini gue promosiin. Ini. Tapi udah nggak mau sama orang sini Pak, kapok. Jangan apa? Sini. Orang bule kepanjangan. Orang bule segini. Ini Pak apa? Orang Majalengka aja segini enak. Ayo, madep depan. Enggak apa? Kenapa? Ayo, dicari. Kapok Pak, sama orang sini mah. Jadi maunya? Orang bule deh. Ini bule semua. Ini bule semua nih, alat kelamin hampir keriting Pak, semua. udah tua Pak, udah tua, cucu saya udah 3. 3, umur? Saya 47 Pak. 47, ya udah, yuk dicari laki-laki. Hah? Enggak. Ya udah nggak usah, yuk tepuk tangan dong. Yuk, Bapak apa pertanyaannya? Yuk, Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Subari dari Indramayu. Ya. Saya ucapkan terima kasih atas ilmunya Pak Haji. Ya. Saya sudah mengenal RDA udah 4. Dihitung dari sekarang udah 50 hari lah. Ya. Alhamdulillah.
Makanya saya datang sini nggak disangka. Pertanyaannya apa? Pertanyaan tadi saya kebetulan pas di Natrabu, walaupun nggak itu apa namanya tuh privat, saya alhamdulillah pas ketemu paling awal sama Pak Haji itu. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya saya pengen kayak Pak Haji Marko, Pak Haji. Pak Haji kan suka nyontoin Pak Haji Marko, Pak Haji Roni, saya juga ikut kayak gitu dah. Saya pensiunan, dangling, dagang keliling Pak Haji, bangkrut. Pensiunan, dagang keliling. Darling. Iya, darling. Darling singkatan dari dagang keliling. Jualan apa? Jualan pakaian dulunya. Di mana? Di Tegal Gubuk sama Jati Barang itu Indramayu. Belanjanya di Tanah Abang dulu. Waktu 2000 berapa tuh ya? 2010 sampai 15 omset saya per minggu 500 juta Pak Haji. Oh iya, oke gampang lah, nanti tinggal praktekin baca Quran 12 juz. Sekarang itu minim sekali penghasilannya. Ya udah baca Quran 12 juz bisa gak? Siap Pak Haji, udah dilaksanain. Udah 12 juz belum per hari, per malam? Belum, baru 2 khatam, baru 2 kali khatam harus. Bukan masalah khatam. Dari jam 00 sampai matahari terbit 12 juz bisa gak? Siap. Ya udah itu aja. Ya. Yo, ibu Ya. apa? Terima kasih Pak Haji. Yo. Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ayo. dari Palembang Pak, Ya. di Kota Batubara. Ya. Izin mengamalkan ilmu erdaya Pak. Boleh. Nah, saya mengamalkan dari bulan 11 Pak, jadi 10 bulan. Ya Alhamdulillah, walaupun banyak masalah, banyak rintangan, ya adalah yang terkabulnya Pak. Terima Pertanyaannya kasih. ada gak? Ada Pak pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, ingin punya usaha, suami udah nggak kerja Pak, mau apa? Senang di hari tuanya Pak, bahagia di hari Gampang, ibu tawarin ML tiap hari untuk hari tuanya. Gak usah kerja. Disuruh nenen nggak mau dia Pak. Apa? Apa? Kalau di nenenin, digigit, jadi geli. Jadi ketawa terus Pak, kalau masuk kamar ketawa. Gimana? Takutnya tetangga kedengeran gitu Pak. Jadi kalau ibu nenenin dianya bukan nenen malah gigit. Saya jadi ketawa terus gitu nah Pak. Jadi suami saya udahlah berhentilah. Gitu. Janganlah. Coba saya ajarin. Coba nenen lagi saya ajarin sini. Sama suami saya Pak, itu suaminya saya ada. Ya. Coba nenen di depan sini. Dia manggil suaminya. Nenen di rumah. Kan Bapak mau ngajarin katanya. Hah? Kan mau ngajarin. Ngajarin. Saya ngajarin ibu, suami ibu yang nenen, yang ada yang ngaceng saya. Ya, siap. Ada pertanyaan nggak ibu? Ya itu tadi Pak, mau masa tuanya ya ada penghasilan, mau ada. Bu, di hari usaha. tua kalau bisa kita udah nggak usah kerja bu. Ya nggak enak mau ngandeli anak Pak. Gampang, ibu nenenin suami aja tiap hari. Kan udah ada istri yang hobinya nenenin suami, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Istri yang hobinya nyuapin suaminya, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Istri yang hobinya kalau suaminya pipis dicebokin, dipetel pakai tisu, kalau suaminya pipis, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Istri yang hobinya mandiin suami, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Itu aja bu kerja gitu. Ngapain mesti jauh-jauh? Bisa? Paksa dia bu, harus mau. Ya, kalau nggak mau masukin kandang kebo. Yo, bapak apa? Terima kasih Pak. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak. Ayo. Mau tanya. Ya. Tadi kan saya jalan mau ke sini itu kunci motor jatuh. Ya. Kira-kira bisa ketemu nggak itu Pak? Bisa lah. Bisa. Soalnya di
di kunci itu ada STNK-nya juga, Pak? Bisa, pasti bisa, Bos. Harus yakin. Maaf Bapak dan Ibu, nanti lihat di TikTok ada yang namanya penyanyi Celine Dion. Celine Dion itu sakit parah, stroke. Semuanya ketarik, termasuk suaranya dia ketarik. Nggak bisa, nggak ada obatnya. Dari orang sakit tidak ada yang sembuh. Nah, kenapa Celine Dion bisa sembuh? Karena dia bertekad, pasti saya sembuh. Pasti saya bisa nyanyi lagi. Pasti saya sembuh. Pasti saya bisa nyanyi lagi. Terus dilawan dengan itu. Obatnya itu. Kan saya lihat nih di TikTok. Apa kata dia? Pasti sembuh. Dan Celine Dion sekarang sembuh total. Nah Bapak juga begitu. Pasti ketemu. Pasti ketemu. Pasti ketemu. Begitu Bos. Begitu juga yang utangnya lunas. Pasti lunas. Pasti lunas. Pasti lunas. Ini kan enggak. Bapak dan Ibu utangnya paling mahal, paling gede berapa sih? 300 juta, 200 juta, 1 miliar. Mosok kalah sama negeri Indonesia Raya ini. Utangnya berapa? 8.000 triliun. Nyaman tuh. Ya udah tenang aja. Sekarang nih Pak, Bapak punya anak 3 tahun. Umur 3 tahun anaknya. Main bola, nendang kaca, kacanya pecah. Siapa yang ganti kacanya pecah? Bapaknya. Gak mungkin anak umur 3 tahun. Bapak punya siapa? Punya Allah. Nah Bapak bertingkah aja. Nanti ada Allah, tenang Bos, yang tanggung jawab. Jadi lo utang aja lagi. Utang lagi. Jadi lo cari, pasti ada, pasti ada. Pasti ketemu, pasti ketemu. Gitu Bos. Satu lagi Pak. Ya. Saya kan ada pemecahan bikin sertifikat itu balik nama. Udah saya bayar lunas tapi sama notaris itu kok nggak dijadi-jadiin udah lama gitu Pak. Ya iyalah Bos, semua orang bikin surat susah Bos. Nah lu bikin sendiri aja kan udah ada online. Lu bikin sendiri. Udah lewat notaris itu Pak. Ya udah lo bayar, ambil. Udah saya bayar Pak. Udah saya bayar lunas. Ya udah lo tungguin. Atau lo nyebut aja, pasti jadi juga boleh. Semua orang yang bikin surat di notaris emang lama Bos, hampir semuanya begitu. Tapi itu udah tahunan Pak, sampai 6 tahun Pak. Ya sama lah, kan banyak yang pada di sini ijab, surat sertifikat lama Bos. Udah bikin online langsung aja, kamu tarik rugi dong, nggak ada kata rugi lah Bos. Nanti Allah ganti recovery, oke? Kalau ada fotonya apa itu di? Boleh, colek, jadiin nanti jadi. Berapa kali itu Pak? 99 kali. Oke? Oke. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Yuk, Ibu. Yes, satu lagi Ibu apa? Ibu. Assalamualaikum. Yuk, Ibu. Saya dari Jakarta. Ya. Mau nanya anak saya Pak. Anak saya punya suami, tapi suaminya nggak tanggung jawab Pak. Suaminya nggak tanggung jawab, maunya itu pokoknya nggak tanggung jawab itu. Anak sayanya kayak kegila-gilaan Pak, gimana itu? Anak Ibu kegila-gilaan sama suaminya. Oh kayaknya. Nah suaminya nggak tanggung jawab. Iya. Nah maunya Ibu gimana? Saya ngikut Ibu aja, maunya gimana? Maksudnya suaminya biar tanggung jawab, maksudnya biar sembuh gitu, anak saya nggak kegila-gilaan gitu Pak. Ibu cari fotonya, yang mau Ibu kerjain anaknya apa mantunya? Anaknya kayaknya. Anak Ibu? Iya. Cari fotonya anak Ibu, colek memek Ibu, taruh bilang. Balik lagi ke saya, jangan kegila-gilaan masih bangsat. Jangan kegila, nanti enggak. Dicolek 99 kali, kayak tadi tuh nyari kunci. Sama gitu. bikin surat beb. Surat sertifikat. Sudah itu aja Pak. Iya. Oke? Ya, makasih Pak. Sip, acaranya kita tutup. Sampai ketemu lagi besok malam. Yang privat 2 orang. Tinggal di sini dari Makassar. Nanti kita privat ya. Bapak jangan berdiri, Ibu dulu yang berdiri salaman. Pak Haji, aku mau privat. Catat dulu ke Bu Tri sama Mbak Putri ya. Sip, tepuk tangan dong.